Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rizky Amalia. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, jurusan Sistem Informasi semester 5. Di video kali ini, saya akan menganalisa sebuah website penghasil bubur kertas atau yang biasa disebut dengan pulp, yakni website dari perusahaan atau PT Toba Pulp Lestari Tbk. Dengan beberapa kategori atau kriteria untuk menganalisanya, yakni ada usability, sistem navigasi, desain virtual, konten, kompatibilitas, lamanya proses, fungsional, aksesibilitas, dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana tampilan dari website tersebut. Sebelum masuk pada analisanya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari PT Toba Pulp Lestari. Apa itu PT Toba Pulp Lestari Tbk? Sejarah pendirian PT Toba Pulp Lestari Tbk Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968, Nomor 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta Nomor 329 tanggal 26 April 1983 dari Misahardi Wilamarti Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor C2 5130 HT0101 TH83 tanggal 26 Juli 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 97 tanggal 4 Desember 1984 tambahan nomor 1176. Oke, selanjutnya alamat perusahaan. Domisili perusahaan terletak di Jalan Letjen Haryono, MT nomor A1, Uni Plaza, Gedung Timur Lantai 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Terus untuk alamat areal pabriknya terletak di Desa Soror, Ladang Pangobusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Oke, kita lanjut untuk masuk ke analisa websitenya. Yang pertama, ada usability. Dalam usability ini, ada 5 atribut penilaian. 1. Learnability. Pada website perusahaan ini cukup memudahkan pengguna untuk pertama kali ketika berkunjung kepada website ini. Maksudnya di sini, bagi para kita untuk pemula atau baru berkunjung pertama kali ke website ini tidak membingungkan kita untuk mencari informasi, di mana website ini memberikan kemudahan kepada para penggunanya agar bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mudah. Lalu, atribut penilaian yang kedua, yakni ada efisiensi. Pada website ini cukup efisien ketika diakses. Mungkin di sini bisa kita artikan bahwa waktu yang diperlukan ketika mengakses sebuah website kadang cukup lama, bisa disebabkan beberapa faktor, bisa dari jaringan kita atau memang dari sistem si websitenya yang kurang mumpuni. Nah, kalau untuk website yang ada pada perusahaan ini, PT Toba Pulp Lestari Tbk, lumayan efisien dan memberikan kemudahan lagi bagi para penggunanya. Untuk lalu ada atribut penilaian yang ketiga, yakni memorability. Kemudahan yang diberikan dalam website ini cukup memberikan kenyamanan dalam setiap mengaksesnya. Oke, kita lanjut untuk atribut penilaian yang keempat, yakni error. Untuk beberapa kali diakses, website ini cukup bagus karena tingkat errornya hanya 40%, dimana ketika website dikunjungi oleh banyak, biasanya dia mengalami error yang cukup parah. Namun pada analisa yang saya lakukan di website perusahaan PT Toba Pulp Lestari ini, tingkat errornya hanya 40%. Ketika kita akses terus-menerus, mereka masih cukup mumpuni untuk melayani para penggunanya. Terakhir, atribut penilaiannya yakni
satisfaction, yakni kepuasan pengguna dalam menggunakan website ini. Dari 4 atribut penilaian sebelumnya cukup memberikan kemudahan semua bagi para pengguna. Jadi, kepuasan pengguna dalam menggunakan website ini cukup besar karena mereka bisa mendapatkan informasi secara mudah dan gampang mengenai perusahaan tersebut. Lanjut kita analisa yang kedua, yakni sistem navigasi atau struktur dari sebuah perusahaan ini telah dijelaskan dengan cukup baik di dalam websitenya sehingga pembaca secara keseluruhan memahami struktur perusahaan tersebut tanpa harus datang atau survei ke lokasi langsung. Nah, ini yang bisa memberikan sebuah kemudahan bagi calon pekerja atau memang bagi para calon-calon perusahaan yang ingin bekerja sama kepada PT Toba Pop Lestari. Lanjut kita ke analisa yang ketiga, yakni desain visual. Grafik desain yang disajikan dari website PT Toba Pop Lestari Tbk menurut analisa saya cukup menarik karena desain yang ditampilkan lumayan simpel namun bisa menyajikan informasi yang lumayan lengkap. Terus juga tidak banyak memberikan percampuran warna sehingga desain dari website ini terlihat elegan dan simple. Kita lanjut ke analisa yang selanjutnya, yakni analisa yang berkaitan dengan konten. Dari yang sudah dilihat websitenya, bahwa konten yang disajikan cukup informatif dan lengkap, sehingga pengguna tidak harus susah untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan ini. Terus, di sini ada analisa tentang kompabilitas. Kompabilitas yang diberikan dari website ini cukup memadai untuk sebuah perusahaan. Jadi, ketika perusahaan membuat website, mereka menyajikan semua informasi perusahaannya melalui website agar bisa dibaca oleh calon pekerjanya, calon karyawannya, atau calon rekan kerja perusahaannya yang ingin bekerja sama kepada PT Toba Pop Lestari. Lanjut ke analisa selanjutnya, yakni lamanya proses. Lamanya proses di sini saya menganalisa tentang berapa lama proses yang dibutuhkan kita sebagai pengguna untuk mengakses sebuah website ini. Menurut saya cukup cepat karena mungkin didukung dengan beberapa faktor juga. Namun jika saya coba untuk diakses di jam-jam sibuk seperti jam-jam kerja, dia masih bisa diakses dengan lumayan mudah dan tampilannya pun tidak ada yang error satupun. Analisis fungsionalitas. Jika dilihat secara sekilas, website ini mempunyai fungsionalitas yang cukup berguna untuk memudahkan pengguna karena didukung dengan beberapa faktor tadi, yakni dilihat dari desainnya yang mudah, terus dari tingkat keerorannya yang sedikit, terus juga dari konten yang disajikan juga informatif dan lengkap, sehingga menunjang fungsionalitas dari website tersebut yang memang berguna dan memberikan manfaat banyak bagi perusahaan juga untuk para pengguna. Lanjut kita ke analisa yang berikutnya, yakni ada aksesibilitas. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut untuk dicapai melalui sistem jaringan yang kita gunakan. Jika dari pengertian tersebut bisa kita terapkan pada website ini bahwa ukuran kenyamanan yang telah diberikan lumayan mumpuni karena menyajikan desain yang simpel dan juga tingkat keerorannya yang sedikit sehingga mudah dipahami bagi pengguna baru. Terus, untuk analisa selanjutnya yakni ada interaktivitas. Interaktivitas yang diberikan website ini cukup memberikan kenyamanan bagi pengguna karena ketika diakses tidak menyulitkan pengguna sehingga untuk pengguna baru pun tidak akan kebingungan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Untuk analisanya cukup sekian di sini teman-teman. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran atau memperlihatkan secara singkat kepada kalian bagaimana tampilan dari website PT Toba Pop Lestari ini. Nah, di sini saya udah masuk ke website dari PT Toba Pop Lestari. Bisa kita lihat tampilannya.
simple, namun informasi yang disajikan sangat lengkap. Dan juga PT Toba Pop Lestari ini pada websitenya menyediakan 2 bahasa, sehingga orang luar pun atau orang asing bisa mengakses website ini. Di sini ada nama perusahaannya, yakni Toba Pop Lestari. Dan juga ada tulisan alam adalah panduan kami mengembangkan lingkungan masyarakat dan usaha kami. Di sini juga ada pengumuman rapat umum tentang Toba Pop Lestari, keberlanjutan, dan masih banyak lagi bisa kita lihat di sini. Jadi memang desain yang ditampilkan oleh si website ini sangat-sangat simpel, namun informasi yang disajikan sangatlah lengkap. Jadi membantu bagi para pengguna baru atau para pengunjung baru ke website ini, sehingga mereka tidak kebingungan kemana atau bagaimana cara mengakses atau mencari informasi dari sebuah perusahaan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.